Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Yuita dengan NIM 2330. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Bahasa Indonesia dari Rombel B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Berikut penjelasannya. Soal pertama. Saat ini, banyak perangkat teknologi digital telah dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk peserta didik. Jelaskan berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengajaran di kelas bagi pendidik melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. Perangkat teknologi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang pertama adalah Prezi. Aplikasi presentasi Prezi didefinisikan sebagai aplikasi presentasi berbasis website. Program aplikasi Prezi merupakan aplikasi yang unik dan dapat menampilkan media visual, audio, maupun animasi yang fokus pada satu bidang slide yang disebut dengan kanvas virtual. Fasilitas zooming user interface membuat presentasi terlihat dinamis karena kanvas dapat diperkecil, diperbesar, bahkan diputar 360 derajat. Prezi memadukan kreativitas dengan teknologi dalam pengaplikasiannya sehingga setiap orang akan mampu membuat presentasi digital berbasis internet. Adapun manfaat aplikasi Prezi dalam pembelajaran ialah yang pertama, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan informatif. Yang kedua, peserta didik akan lebih tertarik pada kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Dan yang keempat, membuat pembelajaran menjadi variatif dan inovatif. Selain itu, pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar peserta didik dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan belajar mereka. Dengan penggunaan aplikasi Prezi dalam presentasi, memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik seperti sedang menonton film atau video. Berikut ini keunggulan aplikasi Prezi. Yang pertama, kelebihan pada sisi visual yang menarik, interaktif, dan mampu membangun sinkronisasi antara guru dan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, Prezi mudah dioperasikan, sederhana, dan dapat menampilkan presentasi yang elegan. Yang ketiga, tersedia berbagai macam desain, animasi, dan template yang menarik. Yang keempat, menyediakan presenter view yang memudahkan guru melihat konsep pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang kelima, mudah memasukkan audio, foto, dan video. Dan yang keenam, dapat dibuat dengan berbagai format. Dan yang ketujuh, dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Perangkat teknologi kedua yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Bambuzel. Bambuzel merupakan sebuah perangkat teknologi digital yang termasuk ke dalam jenis permainan edu games yang menyerupai dengan lomba cerdas cermat. Bambuzel memadukan elemen permainan dan pendidikan. Adapun manfaat menggunakan Bambuzel dalam kegiatan pembelajaran ialah dapat menciptakan permainan interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan menciptakan permainan interaktif atau game edukasi dengan menggunakan aplikasi Bambuzel ialah untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Dan yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat melatih dan meningkatkan keterampilan kolaboratif peserta didik. Hal ini dikarenakan karena aplikasi Bambuzel hanya dapat digunakan secara berkelompok. Adapun keunggulan aplikasi Bambuzel adalah yang pertama, jika pembelajaran dilakukan secara luring, peserta didik tidak membutuhkan internet ketika ingin mengakses Bambuzel. Cara guru bermain dengan menggunakan aplikasi Bambuzel ialah dengan menggunakan LCD proyektor atau perangkat lainnya agar media dapat terlihat oleh siswa di dalam kelas. Kedua, aplikasi Bambuzel mudah digunakan. Dan ketiga, peserta didik dapat membuat kuis sehingga guru memiliki cara baru untuk membuat peserta didik bekerja dalam kelompok atau bahkan mempresentasikan karyanya. Yang keempat,
tersedia lebih dari 1,5 juta permainan dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, perangkat teknologi ketiga yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Canva. Canva merupakan salah satu aplikasi digital yang cukup populer dan digemari oleh banyak orang. Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain secara profesional walaupun tanpa pengalaman desain sekalipun. Aplikasi Canva dapat didownload melalui App Store atau Play Store. Itu, aplikasi Canva dapat diakses melalui laptop maupun melalui smartphone. Adapun manfaat Canva dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama, menggali sisi kreativitas guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, membuat materi ajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar peserta didik yang lebih baik. Dan ketiga, melalui kolaborasi di kelas, meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis peserta didik. Dan yang keempat, membantu guru menghemat waktu dalam membuat media pembelajaran dalam format visual maupun audio visual. Berikut ini contoh media pembelajaran yang dapat didesain menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama ada infografis, dan kedua poster, dan yang ketiga ada LKPD, yang keempat ada mind mapping, yang kelima ada PPT, yang keenam ada video pembelajaran. Selain itu, aplikasi Canva ini dapat digunakan untuk membuat iklan atau brosur, untuk membuat CV, dan untuk membuat undangan. Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi Canva yang pertama, memiliki banyak desain atau template dan fitur yang menarik. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, dapat diakses melalui website. Yang keempat, menghemat waktu dalam menyusun media pembelajaran secara praktis. Yang kelima, dalam mendesain tidak harus memakai laptop tetapi dapat dilakukan melalui gawai. Yang terakhir, dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya, perangkat teknologi keempat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Google Form. Google Form merupakan aplikasi Google bebas bayar yang berfungsi untuk membuat formulir baik untuk mengumpulkan informasi maupun kuis secara online. Adapun manfaat Google Form dalam kegiatan pembelajaran ialah yang pertama, guru dapat memasukkan materi dalam bentuk dokumen, gambar, maupun video pembelajaran. Dan yang kedua, guru dapat melaksanakan proses evaluasi pembelajaran secara online dengan membuat soal atau tes dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian melalui Google Form. Yang ketiga, guru nantinya dapat melihat nilai peserta didik dengan cepat sehingga dapat melaksanakan tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan. Yang keempat, guru dapat mengecek kehadiran peserta didik yang masuk pada mata pelajaran dengan cara membuat absensi online melalui Google Form. Dan yang kelima, dengan menggunakan Google Form, guru dapat memanfaatkan fitur analisis diagram, spreadsheet, dan lainnya yang dapat digunakan untuk merangkap data peserta didik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.